Lebih dari 250 mantan pejabat dari Badan Intelijen Israel, Mossad, merilis petisi baru yang menyerukan diakhirinya segera perang di Gaza untuk memfasilitasi pembebasan semua sandera. Petisi tersebut menambah gelombang perdebatan pendapat publik yang berkembang dalam lembaga keamanan Israel. Setidaknya 6 petisi telah ditandatangani oleh para prajurit cadangan, perwira pensiunan, dan veteran dari berbagai cabang militer Israel. Menurut harian Yediot Ahronot, surat tersebut yang diprakarsai oleh mantan perwira senior Mossad Gil Short memuat tanda tangan 3 mantan kepala Mossad, Dani Yatom, Ephraim Halavi, dan Tamir Pardo, serta puluhan kepala departemen dan wakil kepala departemen dalam lembaga tersebut. Ini adalah petisi kedua dalam kurun waktu 24 jam yang ditandatangani oleh mantan atau anggota pasukan keamanan Israel saat ini. Sebelumnya, sekitar 200 dokter cadangan militer yang masih aktif juga menandatangani petisi yang menuntut diakhirinya perang dan pengembalian sandera yang ditawan di Gaza. Sebelumnya, sekelompok 1.000 prajurit cadangan Angkatan Udara Israel saat ini dan sebelumnya menyerukan agar semua tawanan yang ditahan di jalur Gaza dikembalikan. Bahkan jika itu berarti mengakhiri perang melawan kelompok Palestina Hamas. Surat tersebut menyerukan pemulangan segera tawanan Israel dari Gaza dengan mengatakan bahwa perang sekarang hanya melayani kepentingan politik dan pribadi. Mantan Kepala Angkatan Darat dan Haluts termasuk di antara mereka yang menandatangani surat tersebut. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam para penandatanganan surat tersebut. Mereka adalah sekelompok ekstremis pinggiran yang mencoba sekali lagi untuk menghancurkan masyarakat Israel dari dalam, katanya dalam sebuah pernyataan. Ia menuduh mereka bertindak untuk satu tujuan, menjatuhkan pemerintah. Mereka tidak mewakili para prajurit atau masyarakat. Menteri Pertahanan Israel, Katz, mengatakan surat tersebut merusak legitimasi perang di Gaza, mendesak para kepala Angkatan Darat dan Angkatan Udara untuk menangani masalah tersebut dengan cara yang paling tepat. Menurut harian Haaretz Israel, Kepala Angkatan Udara memutuskan untuk memberhentikan para prajurit cadangan yang menandatangani surat tersebut tanpa menyebutkan jumlah mereka. Sementara itu, hampir 150 perwira dari Angkatan Laut Israel menandatangani petisi yang menyerukan kepada pemerintah Netanyahu untuk menghentikan perang di Gaza dan mengamankan pembebasan para sandera yang ditawan di sana, menurut surat kabar Yediot Ahronot. Channel 12 melaporkan bahwa ratusan pejuang yang bertugas di masa lalu dan masih bertugas di cadangan Korps Lapis Baja dan Angkatan Laut bergabung dengan protes Angkatan Udara dan mengirim 2 surat tambahan yang menyerukan diakhirinya perang di Gaza dan pengembalian para sandera. Kemudian penyiar melaporkan bahwa puluhan dokter cadangan militer telah mengirim petisi kepada pemerintah yang menuntut diakhirinya perang di Gaza, bagian dari gelombang perbedaan pendapat yang berkembang di dalam tentara Israel. Petisi tersebut yang ditujukan kepada Katz dan Kepala Staf Angkatan Darat, Eyal Zamir, mengatakan, "Kami para dokter dan profesional medis di cadangan yang bertugas di berbagai unit tentara Israel menuntut pengembalian segera para sandera dan penghentian pertempuran di jalur Gaza," menurut saluran tersebut.
Mereka diharapkan akan dibebaskan dalam fase kedua gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan yang mengharuskan Israel untuk menarik pasukannya sepenuhnya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen. Namun, Israel memperbarui serangan dan melanggar perjanjian gencatan senjata Januari. Serangan itu telah menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan menghancurkan daerah kantong itu menjadi puing-puing. Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.